Shalom Bapak Ibu, selamat datang, selamat bersekutu. Sebelum kita memulai persekutuan pada pagi hari ini, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu untuk menonaktifkan telepon genggam agar kita semua bisa fokus dalam rangkaian persekutuan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, bersekutu pada pagi hari ini dengan bersaat teduh. Selesai. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, luar biasa ya. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu yang mengikuti persekutuan ini melalui YouTube. Shalom. Mari kita bersama-sama mengikuti persekutuan pada pagi hari ini. Saya percaya kita dalam keadaan baik dan penuh syukur karena pemeliharaan Tuhan. Dan saya pun percaya bahwa di kita semua di sini ada kerinduan secara fisik maupun mengikuti persekutuan YouTube untuk memuji dan mengagungkan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tema perenungan pada hari ini adalah Teladan Perempuan Samaria yang akan dibawakan oleh Pendeta Woro Indrias Tobing dari GKI Bayoran Baru. Selamat datang Bu. Mari kita bangkit berdiri, kita memulai persekutuan pada pagi hari ini. Kita mau mengagungkan Allah kita, memohon penyertaan Roh Kudus untuk persekutuan ini. PKJ 120, Allah Bapa kami puji Engkau. Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur untuk pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Jiwa kami haus untuk kebenaran akan firman-Mu. Bapa dalam surga, kami mau memulai persekutuan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau sertai persekutuan ini dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam puji-pujian dan penyembahan pada
persekutuan ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan untuk bersama-sama kami di sini. Tuhan mau sertai di dalam perjalanan sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Pembahasan pada pagi hari ini akan diambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 24. Saya yakin semua bahwa tentang perikop ini sangat familiar buat kita. Banyak kisah di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 24. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang menarik. Dari kisah ini kita dapat banyak sekali melihat teladan yang bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang. Seperti wanita di pinggir sumur, jiwa kita pun haus akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita di sini merindukan Tuhan yang memuaskan dahaga kita. PKJ 245, seperti wanita di pinggir sumur. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beri ku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beri ku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Hai saudara, bila jiwamu haus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhan, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beri ku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Nats pembuka pada pagi hari ini saya ambil dari Yohanes 4 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau pujikan PKJ 55, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan-Mu
Selamat pagi semuanya. Sebelum kita menyatu dalam perenungan firman-Nya, mari kita satu dalam doa. Setiap kami kembali pada firman-Mu Tuhan, kami sungguh diteguhkan akan satu kebenaran yang bersumber dari Engkau sendiri. Karena Engkaulah Sang Firman hidup yang selalu memberikan ruang bagi kami untuk bercakap-cakap melaluinya. Dan saat ini Engkau kembali memberikan ruang itu melalui Persekutuan Komisi Dewasa GKI Gading Serpong. Pakailah hamba dan juga setiap kami, karena kami meyakini ketika kami boleh hadir dalam keadaan sehat, sukacita, itu semua karena anugerah-Mu. Engkau yang lebih dahulu hadir dalam diri setiap kami, menggerakkan untuk kami boleh melayani dan terus boleh belajar untuk selalu dengan rendah hati mau diperbaharui. Dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, ruang untuk percakapan bersama-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu tidak akan pernah tinggal sebagai sebuah ritual, tetapi sebagai sebuah ruang untuk kami terus secara aktual diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ke dalam tangan-Mu karenanya kami serahkan jam kami pada saat ini dalam keyakinan Engkau terus bersama-sama dengan kami. Pun ketika firman ini kami aktualisasikan dalam hidup beriman kami setiap hari dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam Kristus Sang Firman hidup kami mohonkan doa kami ini. Amin. Satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4, Bapak Ibu yang terkasih, ayat 1 sampai dengan 24. Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai dengan ke-24. Bagian yang sungguh menjadi satu dasar bagi kita sekalian ketika kita boleh, saya boleh angkat ini ya. Ketika kita boleh belajar tentang sebuah keteladanan. Keteladanan dari seorang perempuan. Ditambah lagi Samaria. Kalau ada kata perempuan di sana, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terlintas dalam diri kita? Ya, sudah perempuan, Samaria pula. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam dari perenungan kita tentang keteladanan perempuan Samaria ini, bolehkah saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kebanyakan di sini perempuan. Bapaknya hanya satu ya Pak? Aduh, hidup Bapak ya. Kalau artinya kita juga selalu dengan ungkapan integritas. Ya, integritas bukan image. Bedanya, kalau image itu selalu berpikir apa kata orang tentang diri kita. Sehingga begitu banyak orang melakukan begitu banyak hal supaya kata orang saya rajin melayani. Kata orang, wah jangan nggak sempurna, gagal, akan mencapai yang ter gitu ya. Tapi kalau bicara tentang integritas, itu bukan mengejar semata apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Sehingga orang tidak tahu apa yang sedang kita lakukan, di situ kita kedapat menyatakan sebagai orang yang benar seturut dengan firman Tuhan. Seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Oh ya, terima kasih Ibu. Seturut dengan apa yang Tuhan inginkan ketika kita mau berlaku benar. Nah, kalau saya tanya kepada kebanyakan ibu-ibu ya di GKI Gading Serpong, apakah ada yang sudah menyampaikan kepada ibu atau bapak ya Pak ya? Luar biasa. Saya sangat salut dengan kamu. Saya tahu kamu punya pergumulan.
tapi kamu tetap bisa melayani dengan sukacita. Saya tahu kamu punya masalah dengan anak kamu, tetapi kamu berjuang untuk menyatakan bahwa dialah tetap sosok yang berharga. Atau saya tahu kamu punya penderitaan, kesakitan, tapi saya tidak pernah melihat sedikit pun dari wajah kamu. Itu sebenarnya ungkapan-ungkapan keteladanan, Bapak Ibu yang terkasih. Tidak terlalu besar tetapi bermakna dalam. Bukan sekedar kata-kata, tapi perbuatan nyata yang menyentuh setiap jiwa. Karena semuanya bersumber dari hati yang terdalam. Bukan mengejar pujian dari banyak orang yang sungguh terlalu melelahkan, karena orang punya kriterianya sendiri, kepuasan tersendiri. Jadi kalau kita mengejar itu, kalau dalam bahasa Paulus bagi kami sebagai para pendeta itu sangat mengena sekali. Kalau engkau mau menyenangkan atau menyukakan manusia, engkau tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, bolehkah ada yang menjawab pertanyaan saya? Sudah Bapak Ibu? Ada yang mengatakan terima kasih ya. Sungguh kau telah hadir, menguatkan. Sungguh kau menjadi inspirasiku. Sungguh luar biasa. Ada Bapak Ibu? Ada? Ah, Ibu siapa Bu? Oh, Ibu Hani, Ibu Foni dulu atau Ibu Foni ya? Ibu nggak tunjukkannya? Ibu nggak tunjuk tangan? Oh nggak ya? Silakan Bu Foni. Ya. Saya boleh ditolong? Mungkin kalau ini bisa ya Bu? Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ya. Bu. Ya, waktu Sabtu lalu saya kan reuni SMA gitu. Oh iya. Sudah 29 tahun lah nggak ketemu ya teman-teman. Iya, iya. Saya terkesan dengan kalimat yang seperti Ibu sampaikan tadi ya. Iya. Teman saya ketemu saya, dia peluk saya gitu. Terus dia bilang, Fon inget gak sama aku? Oh ya inget, kamu Kristina. Terus dia bilang, iya Fon, kamu tahu nggak? Kamu orang yang paling tidak pernah saya bisa lupakan di Sumak 3 gitu. Terus saya bingung kan, oh kenapa? Kenapa ya? Gitu kan? Maksudnya saya nggak tahu gitu. Terus dia bilang, iya waktu pertama kali saya itu kan sebelumnya dari Bangka. Jadi dia tuh baru pertama kali masuk ke SMA gitu, pindah dari Bangka. Nah terus dia bilang, kamu adalah orang pertama Fon yang menghampiri saya, lalu menyambut saya. Yang tadinya saya bingung, aduh gimana nih, malu gitu. Saya orang baru, bukan orang Jakarta segala macam. Dan dia memang pendiam sekali gitu Bu orangnya. Dan dia bilang, iya kamu itu baik banget Fon. Maksudnya nggak ada satu orang pun waktu saya udah datang di situ, tapi semua kayak pada cuek, tapi kamu menghampiri saya tidak akan pernah lupa sama kamu. Terus dia peluk saya, terus saya pikir, aduh Tuhan terima kasih gitu. Maksudnya saya aja nggak inget gitu loh Bu, peristiwa itu. Maksudnya saya inget dia Kristina, tapi saya nggak inget peristiwa itu gitu. Dan saya pas dengar itu saya terharu, Tuhan terima kasih gitu loh. Hal kecil yang saya lakukan gitu, saya cuma menghampiri, saya senyum, saya menyapa gitu, saya mengajak dia, tapi dia begitu berkesan gitu, udah 29 tahun gitu. Saya terharu sih situ Bu. Iya. Terima kasih Bu Foni, dan itu Ibu teruskan untuk selalu menyapa orang mungkin yang baru pertama di Gading Serpong gitu Bu. Ya, terima kasih sekali Bu Foni. Kalau Bu Foni punya pengalaman seperti itu, memang saya bukan dari Semak 3, tapi sama-sama 3 Bu. Tapi saya SMA Negeri 3 Setiabudi Jakarta Selatan. Jadi kalau pas reuni dengan SMA Negeri 3, ya saya justru malah jarang nih kalau ketemu Woro, sibuk terus. Jadi senang sekali. Dan kalau tadi Bu Foni yang mengatakan
menyapa saja itu sudah barang yang mewah di tengah-tengah. Maaf Ibu, ini masuk YouTube. Oh iya, terima kasih Bu. Di tengah-tengah individualitas ya, di tengah-tengah gue, lo begitu ya. Karena saya ingat Bu, ada kolega saya dari Solo tepatnya, satu kali mampir di GK Kebayan Baru, saya sampai saat ini melayani di GK Kebayan Baru. Terus satu kali dia WA saya, War, gue udah 1 jam nih duduk di teras GK Kebayan Baru, gak ada lo yang nyapa gue. Terus muka lo kali takut, muka lo kali menakutkan, coba sapa dulu aja, atau nanti oke deh satu orang gue suruh sapa lo gitu ya. Kalau bertemanan gue lo ya Bapak Ibu ya. Nah tapi beda dengan Bu Foni tadi ya, memang itu pengalaman di SMA. Tetapi bagi kita sebagai gereja Kristen Indonesia, mempercakapi, membuka ruang untuk sebuah percakapan, berinisiatif menghampiri orang, itu menurut saya sangat dibutuhkan. Saya membaca tulisan terakhir bahwa ketika gereja mengagungkan bahwa semua liturgi oke, khotbahnya juga baik, itu luar biasa. Tapi rasanya kalau tidak ada suasana persahabatan atau tidak ada teologi persahabatan, semua yang seringkali diusung atau diagungkan tak pernah berkata-kata untuk menyentuh setiap jiwa. Saya setuju sekali Bu Foni, itu sebuah keteladanan. Ketika Bu Foni juga terus melakukan itu di GKI, Gani Serpong, atau dimanapun Tuhan tempatkan. Karena seringkali kelemahan gereja besar adalah merasa asing di tengah-tengah kerumunan. Di tengah-tengah orang lalu lalang gitu ya. Saya nggak tahu kalau di sini apakah sudah dihidupkan kembali salam damai yang mengucapkan langsung salam damai dengan memberikan salam ya. Karena kan selama ini kita pasca pandemi hanya simbol ya, namaste. Nah kalau di Kebayan Baru sudah diawali Bapak Ibu ya, dan itu pun akan hilang aja kalau sekedar gitu ya. Tapi kalau senyum aja itu sudah berbicara banyak. Dan kalau itu terus kita lakoni dengan sebuah keteladanan, dengan sebuah komitmen, konsistensi, itu akan berbicara banyak. Bahwa inilah gereja Kristen Indonesia yang sangat terbuka terhadap siapapun. Terima kasih Bu Foni. Ada satu lagi mungkin dari sebelah kiri saya? Ada? Bu Hani tadi nggak tunjuk tangan nih Bu. Ada? Atau Bapak nih Pak, satu-satunya Bapak nih. Kalau ada kan di sarang penyamun ya, ini sarang perempuan Pak. Tapi perempuannya nyata cantik ya Pak, nggak menakutkan ya. Ada Pak, siapa Pak namanya? Pak Irwan. Hah? Oh. Jadi seperti yang Bu Foni tadi cerita ya, saya terkesannya waktu anak saya yang kedua di UPH, dia ada perkunjungan ke rumahnya Pak Jim ya. Di situ saya lihat banyak semuanya itu ya, ada satu atau dua orang ya, dua yang itu ada orang Islam maksudnya, pakai jilbab gitu. Saya terkesan. Jadi saya hampirin mereka gitu, karena kan yang lain pada kurang mendekati ya. Jadi saya seperti pengalaman Bu Foni itu, saya dekatin dia, lalu saya ajak ngomong, terus saya tanya, Pak, kenapa nyari anaknya kuliah di sini katanya. Dia bilang di sini itu lulusannya terpakai, bahkan diakui di Singapura katanya. Jadi saya ajak berbincang-bincang, ada satu lagi temannya juga, kira-kira sama gitu. Mereka bilang ya di sini tuh bagus katanya. Jadi orang-orang yang di tengah yang mayoritas Kristen gitu ya, dia sendiri itu kalau kita hampirin benar-benar mereka terkesan, sampai pulangnya dia pun salaman, terima kasih. Itu aja Bu. Pak Irwan ya, luar biasa ya Pak ya. Ini juga satu langkah yang biasanya kalau kita melihat orang yang berbeda kita curigai ya. Ini kok ada orang yang beda nih dengan kita ya. Tapi saya merasakan sekali pasti orang itu tersentuh ya Pak. Bahwa siapapun, dimanapun dengan label Kristiani,
maka ada kasih yang berbicara. Itu sungguh sangat luar biasa. Karena keteladanan bukan dimulai dari hal yang besar Bapak Ibu, tapi dimulai dari hal yang kecil. Dan semuanya itu sangat berbicara, yang diawali dengan kata percakapan. Saya sendiri sangat tertarik ketika melalui satu artikel. Jadi sebelum Paus Fransiskus datang ke Indonesia, ini sayang ya, jangan-jangan ya setelah ini mau ke GBK nih. Saya sudah diwanti-wanti bahwa ada lalu lintas yang diubah ya Bapak Ibu ya, karena setelah ini saya harus ke GKPI Menteng, juga persekutuan perempuan seperti ini tapi sore. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ketika dalam majalah rohani pas bulan September ini ya diberikan gambar seperti ini, itu memang menyambut Paus Fransiskus. Saya berkenalan sendiri, tahu bagaimana majalah rohani juga dari penerbit Canisius, karena saya S2-nya di Duta Wacana dan bersama dengan Dani Purnama Ibu ya, teman seangkatan di OKDW. Nah pembimbing saya itu Romo Bono Bapak Ibu. Romo Bono dari kalangan Katolik menikah dengan seorang anggota GKI. Ya, jadi disitulah perjumpaan saya dan saya tertarik dengan majalah ini. Dan satu kali dalam edisi bulan Juli ya, bulan Juli 2024 tentunya, kalau Bapak Ibu juga pernah mendengar seorang Brian Ramadan Sukidi, pernah ada yang mendengar? Dia seorang muda asal Indonesia. Pada pidato kelulusannya di Milton Academy, Amerika Serikat, Bapak Ibu, Brian sangat inspiratif, sangat menggugah. Berawal dari pertengahan Juni 2024, dia memberikan pidato pendek kurang dari 10 menit, terdapat nasihat berharga untuk membuat hidup kita makin bermakna. Lakukanlah percakapan yang baik. Percakapan yang diawali justru dengan pertanyaan yang tepat. Nah, kenapa saya mengambil ini sebagai prolog awal dari perenungan firman Tuhan kita saat ini? Berangkat dari pengalaman Bu Novi dan Pak Irwan, dan juga pasti kita punya pengalaman kita masing-masing, bagaimana Bapak Ibu sampai usia yang Tuhan anugerahkan kepada kita saat ini, orang lain melihat apa dalam diri Bapak Ibu dengan saya? Ungkapan apa yang bermakna dengan hidup yang Tuhan anugerahkan? Itu semua menjadi syukur kita yang luar biasa ketika kita mau berbicara tentang keteladanan. Dan itu sungguh sangat menjadi kekuatan untuk memperkenalkan Kristus sebagai Sang Juru Selamat yang menjadi sahabat, bukan hanya bagi kita, tapi bagi semua orang yang terbuka untuk juga menerima bercakap-cakap dengan dirinya melalui Bapak Ibu dan saya. Akan menjadi terhalang kalau dari gestur kita saja itu sudah membuat orang takut ya Bapak Ibu ya. Susah amat sih nih ketawanya, mahal amat sih nih untuk senyumnya gitu ya. Atau wah orang harus tahu siapa saya gitu ya. Nah ini yang sungguh-sungguh juga membuka seorang Brian Bapak Ibu, yang dia akui bahwa dia juga pada awalnya seorang yang introvert. Dia juga seorang yang harus menerima bagaimana seorang Indonesia di tengah-tengah orang-orang asing, dan dia hanya mau belajar di negara orang. Dia akui bahwa seringkali dia berusaha membuka satu percakapan, tapi seringkali tidak berhasil. Maka artikel ini diberikan judul percakapan .2, bertanya dan mendengarkan. Jadi sebuah percakapan itu kita bertanya, tapi juga setelah itu mendengarkan dengan baik. Ini yang membuka ruang bagaimana akhirnya seorang Brian Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu juga melihat di YouTube itu masih ada. Ya, bagaimana mengawali sebuah perjumpaan dengan membuka diri, dan itu mengalami transformasi, diubahkan dengan luar biasa.
dan sungguh menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kalau seorang Bu Novi, Pak Irwan, Brian dengan keyakinan iman masing-masing. Saya juga ingat kesaksian Pak Irwan tadi, Pak. Kalau kami di GKBN Baru punya pelayanan adik asuh. Adik asuh itu berawal dari sejarah para pelayan anak, dulu guru sekolah minggu, sekarang para pelayan anak, itu melayani anak-anak pemulung, Bapak Ibu. Karena kami kan GKBN Baru dekat dengan terminal besar Blok M. Jadi begitu banyak anak pemulung. Ternyata dalam sejarahnya bukan hanya anak pemulung, tapi anak-anak yang mungkin kalau kita dengan gampangnya memberikan les buat anak kita, tidak semua keluarga mampu seperti itu. Maka kami mengambil program untuk pendidikan, memberikan les tambahan kepada mereka dari semua bidang pelajaran. Dan hampir berapa persen memang memakai jilbab. Memang keluarga dari non-Kristen. Tapi sama seperti Bapak tadi, mereka bahagia sekali Pak kalau disapa. Itu pun saya ingat setiap hari Sabtu Bapak Ibu yang terkasih, mulainya sekitar jam 2, jam 3 begitu. Tapi sebelum jam itu sudah banyak anak-anak dan ibu-ibunya khususnya datang ke gereja kami. Satu kali saya juga menyapa, "Ibu rajin bener sih, kan masih nanti mulainya." Saya nggak tahu tuh Pendeta Woro, anak saya kalau udah setiap hari Sabtu, waduh bawaannya seneng banget ya kalau ke gereja. Nah 17 Agustus kemarin, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kebaktian mereka juga melayani paduan suara, dan memang pasti ada yang berjilbab. Orang tuanya meyakini bahwa gereja kita terbuka tanpa harus takut kristenisasi, karena memang bukan itu tujuan kita. Kita merayakan perbedaan, kita menghargai keragaman. Itu salah satu yang mungkin Bapak Ibu juga ikuti dalam kunjungan Paus Fransiskus. Kenapa Indonesia yang dipilih dikunjungi? Karena di tengah-tengah peperangan yang jumlahnya bukan makin sedikit, tapi makin banyak karena perbedaan, Indonesia menjadi satu negara yang bisa menjadi teladan dalam mengelola perbedaan, dalam menempatkan keragaman menjadi sebuah kekuatan untuk kita rayakan. Itu semua tentunya sebuah kemustahilan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah artinya kita ada di Indonesia. Karena itu setiap kali ada 17 Agustusan saya sangat merinding atau saya sangat tersentuh kalau salah satu ada pujian mengatakan, "Bagimu kami ada di sini. Bagimu Indonesia kami ada di sini." Karena itu kenapa? Bukan gereja Kristen di Indonesia, tapi gereja Kristen Indonesia. Supaya kita memberikan ruang bahwa Indonesia ada dari Sabang sampai Merauke. Inilah GKI, termasuk GKI Gading Serpong. Tak ada satu ruang untuk kita merasa diri lebih baik daripada orang lain. Dari suku kita, pendidikan kita, apapun yang Tuhan anugerahkan. Melaluinya sebuah ruang sebagai percakapan untuk setiap orang berjumpa dengan Tuhan melalui Bapak Ibu dengan saya. Kalau itu sudah menjadi kerinduan kita Bapak Ibu, maka sebuah keteladanan akan banyak berbicara, akan banyak berkata-kata. Dan karena itu itulah Bapak Ibu dengan saya masih diberikan hidup oleh Tuhan sampai sekarang ini. Kalau tadi Ibu bertanya, waduh keren banget rambutnya gitu ya. Kayak memang saya udah agak lama juga tidak melayani di sini gitu ya. Ya belum dicat Bu, ini masih rambut setelah kemo gitu ya. Dan memang putihnya mungkin makin banyak. Tapi jemaat saya juga yang mengatakan, Bu masih pakai sampo silver kan? Ya, supaya nggak seperti uban begitu ya. Tapi memang seperti rambut yang diwarna. Tapi memang saya sengaja tidak memberikan warna sebagai penanda Allah sang pemelihara, Allah sang penyembuh, Allah sang pemberi kesempatan untuk menjadikan hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagi banyak orang yang juga rindu berjumpa dengan Tuhan. Hal yang kedua inilah Bapak Ibu yang terkasih, hadirnya seorang perempuan Samaria. Karena melalui percakapan dengan Yesus, bagaimana ketertutupan dirinya disentuh oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Mungkin kalau kita
membaca teladan perempuan Samaria, mungkin antara kita apa yang bisa diteladani? Nanti kita akan baca. Mungkin lebih gampang atau lebih sering terdengar, lebih gampang cari jalan aman keteladanan Yesus. Dan itu pun yang memang kami ambil GKI Kebayan Baru Bapak Ibu waktu ibadah 17 Agustusan. Ya, memakai perikop ini, tetapi memang judulnya ya keteladanan Yesus menyikapi perbedaan. Karena itu sangat menarik sekali kalau Komisi Dewasa GKI Gading Serpong ini malah memberikan judul keteladanan dari perempuannya, seperti pelayan kita liturgi tadi ya Bu ya. Kita melihat dari perspektif perempuannya. Dan kita lebih banyak perempuannya ya. Hidup perempuan ya Pak Irwan ya. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 4. Saya membaca dari versi terjemahan yang baru Bapak Ibu, yang kedua. Tetapi tetap ya kita boleh baca secara berbalasan. Injil Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai dengan ke-24. Saya membaca bagian ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap ya. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia bagi kita adalah orang-orang yang mendengarkan, menyimpannya dalam hati untuk kita lakukan, dan janji Tuhan kita berbahagia. Kembali lagi Bapak Ibu, kalau tadi
tentunya bagian yang kedua ini dari perenungan firman Tuhan kita saat ini. Apa yang bisa diteladani? Jelas-jelas kalau dari ayat yang ke-17 tadi, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai lima suami, Bapak Ibu. Orang seringkali dekat dengan suami yang punya banyak istri gitu ya. Poligami. Ini poliantri. Saya membayangkan ya, kalau seandainya perempuan ini ada di tengah-tengah kita sekarang ini, GKI Gading Serpong, atau ya karena saya sudah lama di GKI Baru, GKI Kebayan Baru atau di GKI, apa ya yang bisa diteladani dari perempuan seperti ini? Kejujuran. Apalagi? Kerendahan hati. Kejujuran, kerendahan hati. Kejujuran memang dia gak langsung ngomong ya Bu, saya punya 5 suami. Dia tadi bilang apa? Saya gak punya suami. Karena sekarang pun bukan dalam hubungan pernikahan ya. Ada lagi? Susah ya Bapak Ibu ya. Karena itu tertarik ya kalau masih dewasa ngambil perspektif dari keteladanan perempuan Samaria. Ini bukan karena banyaknya perempuan kan di sini ya. Ini yang dikatakan bahwa setiap kita, baik laki dan perempuan, dan memang di sini disebutkan sebagai perempuan, orang-orang yang sungguh membutuhkan pemulihan. Orang yang sungguh-sungguh membutuhkan ruang untuk diterima, untuk direngkuh, bukan dihakimi. Dan gereja menurut saya seringkali menjadi ruang untuk penghakiman tidak akan pernah membawa jiwa mengalami perubahan, mengalami pertobatan. Karena itu kesaksian saya. Ketika sebagai seorang pendeta dalam pengalaman saya, tahun ini tepat 1 September yang lalu saya melayani 24 tahun sejak pendeta. Berarti kalau sebelum pendeta 2 tahun berarti sudah 26 ya Bapak Ibu ya. Tidak mudah. Dalam percakapan pastoral sudah selesai, tapi seringkali saya masih butuh waktu Bu. Memasuki halaman gedung gereja saja seringkali, walaupun mungkin tidak semua orang menatap dirinya, tapi sungguh penghakiman itu sudah tertuju pada dia. Jadi hal yang pertama yang mau kita teladani Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa mengerti ya bagaimana ketika orang mengalami sindrom yang bukan hanya satu, perempuan juga sama Ria. Perempuan yang sudah dipandang sebagai orang berdosa, sudah perempuan tapi juga punya suami 5. Tuhan Yesus bukan membenarkan orang punya suami 5. Tuhan tidak membenarkan perbuatan dosa. Tapi kita juga perlu mengingat Bapak Ibu, Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Lebih parah ketika orang berdosa tapi tidak merasa dirinya berdosa. Kiranya tidak lagi bertambah orang-orang Farisi yang cukup punya alasan untuk menghakimi, seolah-olah diri kita lebih baik daripada orang lain. Tidak demikian halnya. Ketika perempuan ini, kenapa dia bela-belain gitu ya. Datang pukul 12. Itu siang, hari bolong, panas, terik. Itu sudah mengatakan bahwa dirinya sudah terbiasa dipandang, termarginalisasikan, terpinggirkan karena statusnya. Dia cari waktu yang gak ada orang. Ya. Tapi tidak pernah ada yang kebetulan dalam hidup ini Bapak Ibu. Gak pernah. Mungkin orang menganggapnya seperti itu tapi tidak dengan Tuhan. Setiap momen itu berharga. Setiap saat itu bernilai. Dan inilah keteladanan dari perempuan Samaria. Dia berjuang untuk dipulihkan hidupnya. Dia berjuang untuk boleh, kalau dalam pujiannya tadi indah, hidup yang bermakna, bukan hidup yang fana, tapi hidup yang punya makna, tujuan yang jelas, perubahan yang sangat mendasar.
Nah, dilanjutkan bukan hanya dia datang ayat 7, tapi ketika Yesus membuka percakapan, kata perempuan Samaria itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bapak Ibu, kalau dia orang yang kembali menutup dirinya, dia gak akan melanjutkan atau dia tidak akan tetap di situ. Dia akan, waduh kok ada laki-laki pula gitu ya. Waduh, dia akan gelisah dengan dirinya sendiri. Tapi ketika orang mau keluar dalam dirinya sendiri, tidak selalu menyimpan apa yang menjadi pergumulan dirinya, tapi mau terbuka, mau dipulihkan, maka keterbukaan itu penting sekali. Bukan hanya datang tapi membuka diri. Dia melanjutkan dengan pertanyaan yang tepat. Dia membuka ruang percakapan, bukan malah menutup diri dan tidak mau diubahkan. Jadi keterbukaan diri menjadi sebuah keteladanan kalau orang mau diubahkan. Tidak akan pernah terjadi perubahan kalau orang sudah merasa diri benar, kalau orang sudah merasa diri tidak berdosa, kalau orang sudah merasa diri nggak butuh pembaruan. Tapi dengan sebuah keterbukaan, maka perubahan itu nyata, sangat dirasakan. Nah, apa yang menarik dari percakapan yang tepat ini ketika dia mengatakan, adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tentunya Bapak Ibu, kita mengingat bahwa sejarah kelam masa lalu yang terus disimpan turun-temurun, perseteruannya itu dimulai pada tahun 720 sebelum Masehi, ketika Asyur berhasil merebut kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria, maka sebagian besar penduduk Samaria diangkut ke tempat yang lain. Sedangkan wilayah Samaria didatangkan orang-orang dari luar Samaria. Nah, orang-orang yang tertinggal berbaur dan saling kawin-mengawinkan itu merupakan pelanggaran yang tidak terampuni menurut orang Yahudi. Ini mencemarkan. Ini tidak lebih baik daripada kami dari Yahudi. Ada pandangan yang ekstrim, jika ada orang Yahudi yang kawin dengan orang non-Yahudi, maka keluarga itu akan segera mengadakan upacara penguburan. Bayangkan, artinya tidak diakui lagi. Nah, dalam beban psikologi seperti itu, berbeda memang dengan kerajaan Israel Selatan dengan ibu kota Yerusalem. Kerajaan itu juga kalah perang melawan Babel dan penduduknya juga diangkut ke sana, namun mereka bisa mempertahankan kemurnian keyahudiannya. Setelah 70 tahun di bawah tekanan Babel dan Persia, orang Yahudi bisa kembali ke negaranya di bawah pimpinan, kita tahu, Nabi Ezra dan Nehemia. Nah, Bapak Ibu, ini yang juga menjadi kenduan bagi dia untuk membangun betul bait suci yang hancur. Orang Samaria menawarkan bantuan, pada saat itu ditolak. Karena tadi ya, mereka sudah mengawin, mereka sudah tercampur dengan negara lain atau bangsa lain. Jadi waktu mereka kembali pun mau dibantu oleh orang Samaria, mereka sudah menolak. Sudah ada satu akar permusuhan yang ada. Nah, ini yang juga membuat kita juga meyakini bahwa dasar dari perselisihan itu Bapak Ibu membuat kenapa pernyataan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ditambah lagi perempuan. Menurut orang Samaria hal ini adalah suatu penghinaan berat ketika mereka mau nolong tapi ditolak hanya karena mereka orang Samaria. Hal inilah suatu penghinaan berat, kemarahan orang Samaria dilampiaskan dengan melawan orang Yahudi yang terjadi pada tahun 450 sebelum Masehi sampai dengan zaman Yesus. Nah, ketika ini juga menjadi beban psikologis dari perempuan ini, itu yang menyebabkan pernyataan ini terungkap. Bayangkan Bapak Ibu, kalau dia tidak melanjutkan keterbukaan ini musuh saya di depan. Ini orang yang pernah menolak kami. Tapi dia mau melanjutkan perjumpaan itu. Tidak hanya sampai di ayat yang ke-9 tentunya. Yesus menjawab, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wah, makin penasaran Bapak Ibu. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar dari bapa leluhur kami Yakub? Dan selanjutnya Bapak Ibu, sampai Yesus menjawab, siapa saja minum air ini, ia akan haus
lagi. Tapi barang siapa memberi minum air dari yang aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, keterbukaan dan tadi kerendahan hati memberikan ruang untuk terus kita belajar bagaimana sebuah keteladanan bisa berasal. Dan sungguh hidupnya pun diubahkan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika dua kata ini, keterbukaan, kerendahan hati, yang ketiga apa? Apa Bu? Pertobatan, ya, atau perubahan, atau pembaharuan. Dia tidak mempertahankan bahwa aku tetap yang dulu, tetapi engkau nabi, engkau sosok yang sungguh-sungguh memberikan air hidup yang kekal itu sebagai simbol bahwa Yesus seorang sahabat yang mau menyabahati, menjadikan dia seorang sahabat. Padahal Yesus seorang laki-laki. Padahal Yesus seorang Yahudi. Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, kalau ini boleh berlaku bagi Bapak Ibu dengan saya, apakah kita juga mau terus menghidupi hal ini? Keterbukaan diri, kita mau selalu terbuka. Apa yang menjadi cara orang mempercakapan kita? Kita juga punya kerendahan hati, bahwa kita pun harus terus diperbaharui. Dan ketiga, kesediaan untuk kita berubah, pertobatan. Kan gak ada yang sampai begini ya Bapak Ibu ya. Kalau orang mau memberikan masukan nih kepada Ibu Sarma ya, Bu, menurut dia Ibu begini. Kok bisa begitu? Loh, kok jadi masalah dengan saya gitu ya? Karena gak ada orang yang sampai berani menyampaikan kepada Ibu Sarma. Ibu Sarma, kok orangnya begini ya gitu ya. Menyedihkan gak Bapak Ibu? Ya, sampai nggak ada orang yang berani memberikan kepada kita. Saya ingin dong memberikan masukan kepada kamu, karena kita orangnya tidak terbuka. Orang yang tidak cukup rendah hati mau mendengar orang lain, nggak akan pernah ada perubahan Bapak Ibu. Dan hari ini pesannya buat saya, buat ibu-ibu dan Pak Irwan, masih ada kesempatan. Tidak pernah ada kata terlambat untuk satu perubahan. Gereja juga menjadi ruang kiranya, menjadi perjumpaan-perjumpaan yang mengubahkan seperti itu. Bukan penghakiman, tapi persahabatan. Kita belajar kalau demikian, keteladanan oke dari perempuan Samaria. Tapi kita belajar juga dari Yesus. Yesus saja mau membuka diri dan percakapan. Yesus saja yang Yesus gak merasa diri, najis, jijik. Saya orang gak berdosa. Kok mau membuka diri pada orang berdosa? Siapa saya? Jadi kalau ada orang yang merasa bukan, berarti Yesus kembali lagi saya tekankan, membenarkan perempuan itu. Memang kisah harus berlanjut. Karena persahabatan yang Yesus awali akan mengubahkan setiap pribadi. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu juga dengan saya. Mungkin masih ada hal yang kita sembunyikan. Mungkin masih ada hal yang kita simpan. Mungkin masih ada hal yang terasa berat dalam kehidupan kita. Maukah seperti firman ini mengajarkan, kita datang kepada Yesus. Mencurahkan isi hati kita. Kita terbuka. Kita rendah hati. Tuhan, ubahkan aku. Dan tidak mustahil. Perubahan itu nyata. Transformasi itu boleh dirasakan. Bukan untuk mencari pujian. Tapi orang merasakan seperti moto hidup Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Jadi Bapak Ibu dengan saya masih Tuhan berikan hidup? Ya. Karena dunia membutuhkan kasih Kristus. Jangan GR ya. Kita kalau hanya seorang woro gak ada artinya apa-apa. Tapi karena dalam diri Bapak Ibu dengan saya ada Yesus. Yesus yang punya kasih bagi dunia. Yesus yang memberikan ruang untuk sebuah pertobatan. Yesus yang menjunjung kesetaraan. Yesus yang punya kasih persahabatan. Dan membawa orang hidup dalam kebenaran. Jadi sebuah perubahan, pertobatan luar biasa tidak dilalui dengan penghakiman oleh Yesus. Tapi persahabatan, membuka ruang. Dan sebagai pendeta GKI saya rindu. GKI menjadi besar.
juga dimulai dengan apa yang Bu Novi katakan. Sapa. Siapa? Foni, maaf Bu. Foni terbalik ya Novi. Sapa. Senyum dan salam. Pak Irwan. Ketika melihat orang berbeda gitu ya. Apakah dari warna kulit, apakah dari apa yang disampaikan, dinyatakan. Tetap mau membuka diri, itu luar biasa Bapak Ibu. Saya gak pernah lupa sebagai penutup, mungkin kalau ada yang Bapak Ibu mau ungkapkan gitu ya. Ternyata udah jam 11 ya. Satu kali Paskah di gereja kami, Bapak Ibu, sengaja pemerannya itu didandani seperti orang gelandangan, ya, kotor gitu ya. Ya dikasih bobo dikit lah gitu ya. Tapi didudukkan di depan, ya, didudukkan di depan. Kira-kira ada yang mau? Dari dekat mau ya, luar biasa kalau Ibu ya. Kenyataannya pada saya itu belum Bu. Ya, walaupun memang kisah ini tidak terulang lagi ya Bu. Dan setelah itu ya kita tetap bersahabatan terbuka. Tapi saat itu gak ada. Kalaupun ada di sini, ngelirik jauh-jauh, hati-hati, wah tasnya dikekep. Ya, ternyata dia pemerannya. Ya, dan Matius 25, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang hina, kamu melakukannya untuk aku. Dan kalau tidak melakukannya untuk dia, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Pesan Paus Fransiskus untuk Indonesia luar biasa. Iman, fraternity, persaudaraan, bela rasa. Perjalanan ke sini saya mendapat WA dari Ibu Krisnamurti karena anak kami ada di Akademi Kepolisian. Dia bertanya kepada saya, Bu Pendeta, ke GBK enggak? Oh maaf Bu, saya mau melayani persekutuan perempuan di GKI Geni Serpong. Wah luar biasa, saya menyaksikan ini live streaming, saya merinding ya. Bapak Ibu bukan siapanya, tapi ketika setiap orang punya sebuah keteladanan dan pesannya itu dari Kristus yang hidup, maka siapapun akan merasakan arti dan makna kehadirannya. Saya sebagai pendeta, Bapak Ibu sebagai penatuakah, aktiviskah, pengurus BPJ Badan Pelayanan Jemaatkah, mari. Semuanya akan menjadi merinding, semuanya akan menjadi gentar. Kalau yang kita bawa pesan dari Tuhan seperti perempuan Samaria ini, yang akhirnya menjadi orang yang bisa kita teladani. Karena ada iman yang nyata melalui perbuatan, ada persaudaraan, dan ada bela rasa. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita bersama-sama. Amin. Apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu Bapak Ibu? Ada? Tidak ada? Kalau edisi majalah rohani ini, apa? Oh silahkan Ibu. Ibu siapa? Ibu Lia. Makasih Bu Oro. Saya Lia, punya 2 orang anak. Saya mempunyai usaha kecil-kecilan Bu, ya, dalam bidang jahit, terus ada butik gitu ya. Yang kerja sama saya itu dari awal saya usaha sampai saat ini, sekitar berjalan kurang lebih 15 tahun. Puji Tuhan, pegawai saya yang kerja sama saya itu sampai sekarang dari awal sampai saat ini tetap mereka juga. Bahkan mereka pernah ditawarin ke tempat lain dan mereka itu terus terang ke saya gitu loh. Mungkin sama saya itu enggak sebesar dengan butik-butik yang lain ya. Tapi saya sangat bersyukur diberi kepercayaan sama Tuhan untuk mengelola usaha ini. Dan mendapatkan juga yang kerja sama saya juga, puji Tuhan semuanya baik-baik. Sampai mereka juga terus terang mengatakan, Bu Lia, saya ditawarin di tempat lain kerja. Tapi saya bilang sama orang tersebut bahwa saya nggak akan pindah, saya lebih nyaman dengan Ibu Lia. Puji Tuhan, berarti mereka mendapatkan sesuatu dari saya. Karena saya percaya Tuhan memberikan berkat ke saya, ke mereka itu melalui saya gitu loh. Saya memanusiakan mereka karena saya menyadari saya itu nggak bisa jahit Bu. Nggak ada basic sama sekali, bahwa kalau sampai saat ini usaha itu ada karena berkat mereka. Kalau mereka nggak ada, saya nggak bisa
apa-apa gitu. Jadi sungguh saya sangat mengasihi mereka, sangat menyayangi mereka, seperti juga mereka juga mengasihi ke saya, bahwa berkat itu nggak akan hilang kemana-mana kalau kita memang tulus kepada mereka, menyayangi mereka. Mereka semua laki-laki Bu yang kerja sama saya, dan itu yang saya bertahan sampai saat ini karena mereka juga. Itu aja Bu, terima kasih. Jadi sebuah kesaksian ya Bu Lia ya, bahwa memang kasih itu nyata melalui perbuatan, dan memang kalau dikatakan orang butuh uang, sampai pada saat ini rupanya uang bukan segalanya. Ya, kenyamanan, kasih yang nyata itu sungguh sangat berbicara. Dan saya tahu Ibu Lia Tuhan yang menggerakkan, dan teruslah demikian, karena itu menjadi sebuah keteladanan. Terima kasih Bu Lia. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu silakan. Yang di belakang tadi ada yang nunjuk? Enggak? Oh enggak ya. Silakan Ibu siapa? Ibu Mustri. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya sih hanya mau sharing sedikit. Kalau saya waktu itu di lingkungan ya Bu, karena saya pernah dilabrak orang, jadi saya pindah ke lingkungan baru, saya takut gitu, karena saya single mom. Waktu itu saya bagi makanan aja sama mereka, dibuang karena katanya haram, takutnya dikasih babi katanya, karena orang Kristen makan babi. Tapi dengan berjalannya waktu, saya tinggal di situ, saya belajar untuk terlibat di situ, di lingkungan situ gitu, entah hanya itu arisan atau apalah di situ. Pada suatu saat ada yang meninggal di lingkungan situ. Kalau orang Muslim kan harus dikubur secepatnya. Mereka tuh masak dibagi-bagi gitu, yang ini bagian telur, yang ini bagian nasi. Nah saat itu saya bilang, kenapa nggak di saya aja? Mau dipakai jam berapa? Saya bilang gitu. Yang penting kasih tahu, saya bilang gitu. Pas ada yang meninggal berikutnya, benar dikasih ke saya masak, budget 300.000 tapi untuk 40 porsi. Saya juga bingung gitu, kok cukup gitu. Terus puji Tuhan, karena mereka pokoknya kalau gali kubur selesai langsung berangkat gitu. Puji Tuhan, dengan begitu akhirnya kita dilibatkan dalam kegiatan di lingkungan RT situ. Kalau untuk ada yang meninggal, saya puji Tuhan udah 10 tahun saya yang masak di situ. Terus terakhir ke setahun yang lalu kita jalan-jalan RT gitu loh. Kita ceritanya dijadikan panitia. Kita di lingkungan situ ada 7 kepala keluarga yang Nasrani. Ya, ada Katolik, ada HKBP, saya GKI gitu. Puji Tuhan, waktu pembubaran panitia, jadi yang Muslim itu hanya Pak RT dengan Pak Haji, Pak Ustadz di situ. Pak Ustadznya itu bilang gini, baru kali ini loh Bapak Ibu, kita berangkat happy, pulang happy. Dulu gara-gara kursi aja kita duduk di bis, bisa gontok-gontokan katanya. Makanan melimpah katanya. Jadi saya bersyukur walaupun tidak seberapa, tapi mengena ke mereka. Dan kalau ada hajatan, kita dikasih seragam Ibu. Dulu kita nggak dilibatkan. Jadi kalau yang Muslim dikasih bajunya gamis, kalau kita yang non dikasihnya set dress gitu. Terima kasih. Aduh, terima kasih sekali ya Bu. Mengingatkan saya juga berangkat dari ibu saya juga hanya seorang Kristen satunya, satu RW tuh Bu. Jadi kalau tadi saya bilang saya di SMA Negeri 3, Setiabudi digusur, akhirnya kami pindah ke Pasar Minggu, dan saat itu memang hanya benar ibu saya, dan persis seperti ibu. Jadi kalau ibu saya setelah sakit, dia jam 5 selalu jalan pagi dan selalu menyapa ya Bu. Dan ketika ibu saya meninggal tuh luar biasa. 2 metro mini mereka ke gereja,
dan sampai ke TPU Kampung Kandang, dan saya ingin mengganti, artinya apa yang bisa saya berikan? Oh enggak, karena ibu saya disebutnya Eyang, Bu, karena Eyang baik sama kami, padahal hanya satu-satunya Kristen. Tapi itulah luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau belum berjumpa dengan orang yang berbeda dengan kita, tapi tidak kita terbuka, ya memang seringkali kita curiga ya, seringkali walaupun saya bisa memahami karena sebelum jadi pendeta saya juga mengajar di BPK Penabur, SMPK 6 tepatnya, dan saya waktu kejadian 98 itu yang juga nggak bisa keluar melindungi anak-anak dan guru-guru bersembunyi di bawah meja, memang punya trauma tersendiri. Tapi ketika kita mau membuka ruang ini, maka perubahan itu juga menjadi nyata ya Bu ya. Kiranya melalui apa yang disaringkan Bapak Ibu, tidak harus sama, tapi ada yang mau kita mulai. Dan itu sebuah keterbukaan, kerendahan hati, dan perubahan pun terjadi. Sehingga tak akan pernah Paus Fransiskus juga meragukan hal ini. Indonesia dikenal karena merayakan keberagamannya, kemajemukannya, dan itu berangkat dari sebuah keteladanan yang kita pelajari hari ini dari seorang perempuan Samaria. Bapak Ibu, jangan pernah minder, jangan pernah malu. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi yang ada hari ini dan ke depan. Biarlah yang lalu berlalu. Saya percaya di depan kita gak ada yang punya 5 suami kan? 5 suami aja bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Luar biasa kalau kita mau dan percaya, itu akan membahagiakan, membuat hidup kita gak dangkal, tapi mengalami kepuasan yang mendalam sebagaimana kehendak Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Amin. Saya disampaikan langsung doa syafaat. Ya, mari kita menyatu dalam syafaat. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu punya cara untuk menyampaikan isi hatimu melalui kebenaran firman-Mu. Pakailah setiap kami, sehingga firman-Mu itu sungguh hidup melalui apa yang kami lakukan. Kami sadar kami bukan orang yang sempurna, tapi mau terus disempurnakan seiring dengan kehidupan dan usia yang bertambah, sehingga hidup kami bermakna dalam dan membahagiakan. Bukan hanya bagi diri kami dan keluarga, tapi bagi setiap orang dalam perjumpaan kami dengan mereka. Karena dirimu hadir dalam segala. Kami berdoa Tuhan pun untuk pelaksanaan pemilu, pilkada serentak 2024. Tuhan tolong pimpin agar proses berlangsungnya pilkada itu aman, serta kelak para pemimpin terpilih adalah pemimpin yang berintegritas dan punya hikmat dalam mengambil keputusan. Tuhan, semuanya milik-Mu Tuhan, termasuk siapapun yang akan Kau utus dan Kau pakai untuk menyatakan kehendak-Mu. Seperti doa yang selalu kami dengungkan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ini pun menjadi doa kami senantiasa. Tuhan, kami berdoa ketika kami mau terlibat dalam permohonan doa kami itu, kami juga seorang pemimpin untuk diri kami, keluarga kami, gereja, dimanapun Kau utus kami. Mulai dari memimpin diri kami sendiri, yang diawali dengan kerendahan hati kami, untuk kami terus mau memberikan hidup ini sebagai kesempatan untuk melayani-Mu Tuhan, dalam setiap karya, pekerjaan, pelayanan, menurut bidang keahlian karunia yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan dengan orang lain. Dan sungguh itu menjadikan kehidupan kami tidak lagi dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, melainkan sukacita, karena hidup kami sungguh boleh jadi sebagaimana yang menjadi maksud Tuhan, masih memberikan kesempatan bagi kami untuk membuat orang lain merasakan sentuhan, jamahan, perjumpaan denganmu, ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat simpatisan yang mengalami pergumulan pekerjaan, lemah tubuh, mendidik anak, menantikan buah hati, mendapatkan teman hidup. Tuhan, mungkin masih banyak lagi hal yang kami rindu untuk Kau kabulkan dari seluruh permohonan doa kami. Dan melalui syafaat kami saat ini, kami pun mau belajar bahwa dalam doa pun kami boleh menjadi teladan. Ketika doa
mempersatukan kami dengan pergumulan setiap orang. Sehingga kami tidak lagi terfokus pada diri kami sendiri, tapi kami selalu ingat orang lain pun membutuhkan doa dari kami. Dan kami bahagia tatkala doa yang kami mohonkan itu sesuai dengan kehendak-Mu, juga seturut dengan apa yang menjadi kebutuhan setiap orang-orang yang rindu untuk kami doakan. Karena itu Tuhan, teruslah bersama dengan kami. Karena kami mau belajar, setiap kami punya pergumulan yang justru membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan hasil doa kami yang tertinggi bukanlah ketika doa itu dikabulkan, melainkan semakin dekat denganmu Tuhan. Sehingga kalaupun Tuhan menjawab doa yang kami mohonkan, belum atau tidak, atau iya, maka kami selalu menjadi pribadi yang bersyukur dan menyadari bahwa waktumu bukan waktu kami, rancanganmu bukan rancangan kami. Dan kami tetap akan beriman, setia sampai akhir. Kami tetap mau dekat, duduk dekatmu Tuhan, bersimpuh sejenak. Dan kami menjadi pribadi yang selalu terbuka untuk apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi orang-orang yang selalu rendah hati untuk selalu melihat bahwa rancangan-Mu itu yang terbaik. Bahwa ada yang mau Kau nyatakan melalui apa yang kami alami. Dan semuanya itu sebagai ruang untuk kami boleh dibentuk oleh Tuhan. Dan kami merasakan asa bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami atas pekerjaan kami, kelemahan tubuh kami karena sakit, anak-anak kami yang harus kami didik, dan menantikan buah hati, mendapatkan teman hidup, apapun itu Tuhan, tetap membuat kami tidak pernah kurang-kurangnya untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tetap berdoa dan bersukacita senantiasa. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Dan entah sampai kapan Kau akan mengabulkan, yang terpenting asa bersama dengan Tuhan, kami tetap mampu menjadi orang-orang yang menyatakan Tuhan itu baik. Dan sungguh amat baik. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Bagi kami, bagi keluarga, gereja-Mu, bagi Indonesia, dan bagi dunia. Sempurnakan kata-kata ini Tuhan, karena kami sadar kata-kata kami sangat terbatas, tapi selagi masih ada waktu, kami pun selalu mempersembahkan kehidupan kami bagi-Mu Tuhan. Seperti bersama dengan Ibu Sondang Siagian yang berulang tahun, kami tahu Tuhan, setiap tahun kehidupan kami berulang, kami juga diingatkan, Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk menjadi teladan. Sebagaimana yang kami pelajari melalui kehadiran seorang perempuan Samaria yang menjadi orang-orang yang juga salah satunya Kau berikan kesempatan, ruang untuk pertobatan dan menjadi berkat dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam iman, mengharapkan kasih kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Amin. Terima kasih Bu Woro untuk firman-Nya. Kita belajar dari teladan perempuan Samaria yang kita tahu ya, sampai saat ini pun kita nggak tahu namanya siapa gitu. Jadi perempuan itu sebenarnya bukan siapa-siapa gitu, tapi Tuhan mau pakai bisa menjadi teladan, dan itu pun sampai saat ini kita bisa menteladanin perempuan Samaria itu. Tuhan mau selamatkan jiwanya, dan dia juga mau bersedia belajar menjadi murid Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan Yesus, taat pada ajarannya. Seperti tadi Bu Woro bilang bahwa kita menyadari bahwa dari teladan perempuan Samaria ini kita merasa bahwa kita itu butuh pemulihan. Lalu kita tahu juga bahwa diri kita itu butuh keterbukaan, bukan introvert untuk semua masalah ada, tapi kita mau terbuka. Pada saat kita mau terbuka, berarti kita mempunyai kerendahan hati untuk boleh maju ke depan membawa pertobatan kita. Mari kita pujikan KJ 356, tinggallah dalam Yesus.
masuk persembahan. Nats persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. NKB 133, syukur padamu ya Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan mengizinkan kami boleh mengikuti persekutuan dewasa di hari ini. Dan terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan, semua asalnya dari-Mu saja. Mohon Tuhan saja yang memberkati dan Roh Kudus dari surga saja yang tolong kami untuk boleh hidup terbuka, rendah hati dan bertobat sehingga hidup kami boleh bermakna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus dosa kami, terima kasih Bapa di surga. Amin. Silahkan duduk. Di penghujung persekutuan pada siang hari ini, mari kita pulang dengan semakin mengerti dan dapat meneladani keterbukaan diri, kerendahan hati dan pertobatan perempuan Samaria. Dengan memulai dari diri kita sendiri dan dari keluarga kita untuk datang kepada Tuhan dengan keterbukaan diri, hidup jujur di hadapan Tuhan, serta berpegang teguh pada iman percaya Sang Air Kehidupan. KK 601 sebagai lagu pengutusan kita. Mulai
Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Semua ada waktunya ya Tuhan. Saat ini kami boleh bersekutu secara komunal, maka tiba saatnya kami akan membawa persekutuan kami secara personal. Kami rindu dalam percakapan kami secara pribadi bersamamu ya Tuhan. Sesibuk-sibuknya kami dalam peran dan tanggung jawab kami sebagai seorang ibu dan bapak, kami mau menjadikan waktu percakapan denganmu. Karena dengan percakapan denganmu, kami datang kepadamu. Kami rindu untuk selalu menjadi pribadi yang terbuka dalam kerendahan hati, untuk selalu diubahkan sebagaimana Engkau inginkan dalam pertobatan yang sejati dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan semuanya boleh jadi dengan berkat-Mu ya Tuhan yang selalu menyertai. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan selalu memberkati dan melindungi saudara. Tuhan selalu menyari saudara dengan wajah-Nya, sehingga hidup saudara terus dalam limpahan kasih karunia-Nya. Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepada saudara, sehingga hidup saudara selalu dalam damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal itu, untuk selalu hidup dalam kasih, anugerah, rahmat, dan cinta Tuhan yang melaluinya orang lain pun bisa merasakan. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Kamis, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Woro untuk firman-Nya. Saat ini mungkin ada warta dari pengurus. Shalom Bapak Ibu semua, selamat siang. Minta waktunya sebentar karena ada cukup banyak warta hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Woro Indes Tobing dari GKI Kebayoran Baru untuk firman Tuhannya yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati setiap pelayanan Ibu ya Bu. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada pelayanan dari Kakak Grow, dari PEP-nya Ibu Imelda, kemudian singernya Ibu Teti, Ibu Endang, dan Ibu Riani, serta ada penerima tamu dan kolektan kita hari ini adalah Ibu Lasma dan Ibu Yen Yen, betul ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya juga pemusik kita pada hari ini Ibu Titi. Terima kasih untuk pelayanan ibu-ibu semua, juga teman-teman ibu-ibu yang di sini yang mau ikut kelompok kecil boleh menghubungi pengurus gitu ya. Dan juga masih ada yang di belakang Ibu Yanrista untuk PPT-nya terima kasih, juga untuk para pengurus yang luar biasa melayani hari ini terima kasih juga. Kami sungguh bersukacita untuk ibu-ibu yang boleh hadir dan bapak yang boleh hadir pada persekutuan
kita pada hari ini ya, Persekutuan Dewasa. Kiranya bisa bergabung lagi di minggu depan. Kemudian yang pertama flyer untuk Persekutuan Dewasa minggu depan tanggal 12 September dengan tema Murid yang Sejati, dibawakan oleh Pendeta Andreas Loanka. Diharapkan semua yang hadir di sini bisa hadir kembali, dan ibu-ibu yang lain juga, Bapak juga bisa hadir kembali. Next. Untuk kegiatan pelawatan, kami mengajak jemaat dewasa yang memiliki kerinduan untuk ikut serta dalam kegiatan pelawatan kita di Komisi Dewasa GKI Gading Serpong bisa menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Boleh berdiri di sini, Ibu Widya. Ini Ibu Widya. Jika ada ibu-ibu yang bersedia, itu di belakang satu lagi Ibu Leli, gitu ya. Jika ada yang bersedia bersama-sama dengan kami melakukan pelawatan, kita boleh menghubungi ibu-ibu berdua ini. Next, untuk pertukaran pelayan kebaktian Komisi Dewasa seklasis Banten. Temanya adalah kasih yang sejati. Dan pelayan ini kita bertukar pelayan dengan Villa Melati Mas, GKI Villa Melati Mas, gitu ya. Jadi dari GKI GS melayani di GKI Female. Bagi ibu-ibu yang mau ikut dan belum mendaftarkan di WAG.com, udah cukup? Mungkin kalau misalnya masih ada yang mau, bisa menghubungi Ibu Tena di belakang, atau bisa mendaftar di WAG.com ya. Oh ya, tadi itu tanggal 11 September ya, hari Rabu depan jam 10. Next, pembekalan mentor kelompok kecil akan diadakan pada tanggal 27 September. Seperti biasa dilakukan online Zoom. Dilayani oleh Pendeta Devina Minerva. Oke. Diharapkan mentor kelompok kecil dapat mempersiapkan hati dan waktunya untuk belajar bersama-sama. Dan persekutuan doa jemaat diadakan tanggal Sabtu, setiap hari Sabtu 7 September dengan tema doa Nehemia. Pembicaranya adalah Pendeta Pramudia Hidayat. Mari kita berdoa dan bersekutu bersama dan bertumbuh bersama demi kemuliaan nama Tuhan. Ini juga kami mengundang jemaat, jika ada yang ingin berdoa khusus secara pribadi, bisa dilakukan di tiap hari Selasa pukul 5 sampai 8 di ruang ini, gitu ya. Next. Ya, ini biasa ya, yang tiap minggu kalau misalnya terakhir itu pasti ada yang berulang tahun. Dan di minggu ini dari tanggal 30 Agustus sampai 5 September Ibu Sondang Siagian yang bersangkutan berada di Tasikmalaya ya. Ya, boleh. Sepertinya ada yang terlupakan. Adakah ibu-ibu yang baru hadir pertama kali? Kalau nggak ada, kami mau menyambut. Siapa? Silakan ibu-ibu yang di samping, kiri, kanan, depan, belakang boleh menyalami Ibu Siska. Selamat datang Ibu Siska, selamat bergabung di Komisi Dewasa GKI GS ya. Minggu depan ditunggu lagi ya Ibu. Oke, Ibu Sondang tadi sudah didoakan, dan demikian warta yang panjang tadi. Sekian, Tuhan Yesus memberkati, dan setelah ini kita mari bersama-sama ke depan, kita foto bersama. Oke, terima kasih Ibu-ibu.